Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Willy Nathanael Sijabat dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Selanjutnya untuk penjelasan materi akan dijelaskan langsung oleh Tabita Emanuela Kotambunan. Kepada Tabita dipersilakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Tabita. Kali ini saya akan membahas materi dasar pemrograman dengan sub pembahasan tipe data. Yuk langsung aja ke materinya. Jadi di sini saya akan membuat variabel A yang akan berisikan angka 5 dan variabel B berisikan angka 7 dan variabel C angka 3,2, lalu variabel D 3,8. 5 dan 7 ini termasuk tipe data integer atau tipe data yang menyatakan bilangan bulat, sementara 3,2 dan 3,8 merupakan tipe data float, yaitu tipe data yang menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Di sini saya akan buat variabel baru, variabel penampung yang saya beri nama hasil. Di sini berisikan variabel A ditambah variabel B, sementara saya buat lagi hasil 2 itu variabel penampung yang kedua yang akan berisikan variabel C ditambah variabel D seperti ini. Lalu saya akan print. Print ini dalamnya akan berisikan karakter. Sementara itu karakter dituliskan diapit oleh tanda petik 2 seperti ini karena merupakan tipe data string dan memang harus ditulis dengan diapit oleh tanda petik 2 atau petik 1. Di sini saya tuliskan hasil operasi bilangan, saya singkat saja, bilangan bulat A ditambah B sama dengan, kita panggil si variabel penampung yang kita beri nama hasil. Lalu yang kedua, hasil operasi bilangan pecahan C ditambah D sama dengan kita panggil si variabel penampung yang kedua yaitu hasil 2. Kita coba run. Oke, di sini muncul tulisan hasil operasi bilangan bulat A ditambah B sama dengan 12. Lalu hasil operasi bilangan pecahan C ditambah D sama dengan 7,0. Kenapa 12? Karena hasil atau variabel penampung yang kita panggil ini berisikan variabel A yaitu 5 ditambah variabel B yaitu 7 yang jika dijumlahkan bernilai 12. Sementara 7,0 adalah hasil 2 yaitu variabel penampung yang kedua yang berisikan variabel C atau 3,2 ditambah variabel D 3,8 yang hasilnya adalah 7. Meskipun bilangan bulat 7, jadi 7 kan bilangan bulat, tetapi karena tipe datanya adalah float, makanya tetap dituliskan menggunakan koma, yaitu 7,0, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan membahas tipe data boolean atau tipe data yang menyatakan true or false. Kita akan menggunakan pengkondisian, ada 3 sintaks yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah if, else, dan elif, tetapi saya hanya akan membahas 2 yaitu if dan else. Untuk if, jika pernyataan pada if ini bernilai true atau benar, maka kode pada if ini akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka kode pada else lah yang akan dieksekusi. Saya langsung ke contohnya. Di sini saya buat variabel hewan kesayangan akan berisikan karakter atau kalimat, maka tipe datanya string. Inputannya itu karakter ya. Di sini saya inputkan hewan kesayangan Tabita adalah. Saya buat pengkondisiannya if atau jika hewan kesayangan adalah sama dengan. Saya buat di sini kucing, maka print benar, jawabannya adalah, lalu kita panggil si variabel hewan kesayangan itu. Lalu kita buat bagaimana jika bukan kucing, maka else print salah, seperti itu teman-teman. Kita coba run kodenya.
hewan kesayangan Tabita adalah, kita coba masukkan yang benar ya, itu kucing. Benar, jawabannya adalah kucing. Sini muncul seperti ini karena yang kita masukkan sesuai dengan apa yang ada di if. Jadi kode yang muncul adalah ini ya teman-teman. Nah, bagaimana jika yang kita masukkan selain dari kucing? Kita coba. Oke, kita masukkan misalnya monyet. Nah, ini akan keluar salah. Kenapa muncul salah? Karena monyet ini di luar daripada kucing, atau di sini bisa dibilang monyet ini bernilai salah atau false. Maka kode pada else lah yang akan dieksekusi, yaitu kode ini salah. Makanya di sini muncul tulisan salah. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal coba buat program sederhana, yaitu kita bakal buat kalkulator. Jadi di sini pertama kita akan coba untuk print dulu ya untuk tampilannya. Kalkulator sederhana misalkan. Lalu setelah itu kita akan coba untuk buat variabel inputnya, yaitu variabel A integer input A sama dengan, lalu kita lanjutkan lagi var B dengan int input B sama dengan. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal buat variabel ekspresi. Gunanya variabel ekspresi ini untuk menginput apa sih operasi yang ingin kita jalankan di bilangan yang sudah kita input tadi gitu. Misalkan teman-teman pengen ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi, teman-teman bisa input dimasukkan ke dalam variabel ekspresi. Kita langsung aja ya. Ini bentuknya string aja. Input ekspresi. Teman-teman bisa kasih penjelasan juga, mau ditambah atau mau dikurang atau mau dibagi atau mau dikali. Kalinya kita pakai bintang aja ya teman-teman. Nah setelah itu kita bakal buat suatu variabel yang isinya proses dari operasi yang udah kita tentukan di ekspresi. Maksudnya gimana? Misalkan ya, contoh tambah, variabel tambah sama dengan var A ditambah var B. Nah lalu kita buat lagi kurang, var A dikurang var B. Lalu kita coba lagi buat yang kali sama dengan var A dikali var B. Lalu yang bagi kita coba lagi buat var A dibagi var B. Nah fungsinya untuk apa? Kita bakal coba langsung lanjut aja ya ke pengkondisiannya. Jadi jika misalnya teman-teman, bentar ini kurang pas. Jika misalkan ekspresinya sama dengan string yang dimasukkannya, misalkan contoh ditambah. Nah kita bisa tulis print. Kita panggil variabel A, var A ekspresi var B, teman-teman, var B. Lalu kita bisa kasih sama dengan, lalu kita panggil operasi variabelnya yaitu variabel tambah. Nah seperti ini teman-teman. Nah terus kita buat juga jika bukan tambah, misalkan mau kurang atau kali, nah kita bisa kasih elif. Misalnya ekspresinya, teman-teman, kurang pas ya ininya variabelnya. Ekspresinya kurang. Nah, lalu kita lanjut lagi print. Nah ini disamain aja ya teman-teman, bisa langsung kopas aja dari sini sampai sini. Nah kita copy, kita paste. Nah tapi di sini yang kita panggil itu adalah operasi kurang, variabel kurang yang udah kita buat. Jadi kayak variabel A
kurang variabel B. Nah, biar nggak pusing teman-teman, mungkin secara konsepnya udah paham ya. Kita langsung aja buat 2 operasi lagi. Ini kita langsung paste aja, lalu kita ganti yang ini dikali dan yang ini dibagi, lalu yang ini kita panggil ya variabelnya kali, dan yang ini bagi. Nah, semisal contoh ekspresi yang kita masukin itu salah nih, misalkan nggak ada di prosesnya gitu, entah nggak sesuai dengan ketentuan yang kita pengen di programnya gitu, kita bisa kasih else saja. Nah, misalkan print ekspresi salah misalkan ya teman-teman. Nah ini programnya kita udah jadi nih. Jadi tapi ini masih program. Nanti nggak apa, nanti tinggal dikat aja. Iya. Gak apa, santai kok. Nah, ini programnya udah mau jadi ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku mau jelasin kalau misalkan ini tuh sangat sederhana gitu program. Jadi kayak di kalkulator ini cuma ada tambah kurang kali bagi. Tapi nanti teman-teman bisa buat yang lebih kompleks lagi, seperti kalkulator pada umumnya. Atau teman-teman pengen buat program yang membantu aktivitas teman-teman sehari-hari gitu. Teman-teman bisa berkreasi gitu ya. Nah, ini udah hampir jadi. Udah jadi sih sebenarnya. Kita langsung aja deh tes programnya. Jadi misalkan, nah misalnya A-nya mau berapa? Misalnya 3 deh, B-nya 2 Ekspresinya aku mau ditambah deh. Nah 3 tambah 2, 5. Kita lanjut lagi ya. Kita coba semua operasinya apakah jalan gitu ya. Misalkan kita input A-nya 4.000 dah, B-nya 3.000. Misalnya kita mau kurang, 4.000 kurang 3.000, 1.000, betul ya. Kita coba lagi yang perkalian. Sebentar ya. Nah, kita coba perkalian 5 misalnya dikali 9. Kita kalikan aja langsung. Nah, 5 kali 9 45. Betul ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke pembagian. Kita masukin misalnya A-nya 10, B-nya 2. Kita bagi dah. 10 bagi 2 berarti 5 gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan tadi kan aku buat else-nya print ekspresinya salah. Misalkan contohnya ekspresi salah tuh kayak gini. 10 misalnya 8, ekspresinya tuh yang enggak sesuai dengan ketentuan yang kita pengen di program gitu. Misalkan kita kasih tanda gini. Oh, ekspresinya salah gitu ya teman-teman. Mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian.